Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM 19329105. Berasal dari jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan video kali ini di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, saya akan coba mempresentasikan kembali secara sederhana terkait video pembelajaran yang telah dikirim oleh dosen saya, Bapak Dr. Hanif Al-Kadri di Learning UNP tempo hari. Ini dia. Nah, setelah saya menyaksikan video dan juga membaca beberapa artikel terkait lainnya terkait materi ini, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut. Konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama ada konsep dasar administrasi. Definisi administrasi menurut Husaini Usman, suatu proses mengelola sumber daya 7M ditambah 1I, yaitu man, money, methods, machines, marketing, material, minutes, and information, untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Berikutnya ada pengertian administrasi itu sendiri. Secara bahasa, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, ad dan ministrate. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Sedangkan kata ministrate itu sendiri dapat diartikan sebagai kalimat melayani, membantu, atau mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administrator berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya administrasi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Berikut ada administrasi pendidikan, yaitu suatu proses keseluruhan kegiatan bersamaan dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, pendapat lain juga dikemukakan oleh Goodcarter V, yaitu bahwasanya administrasi pendidikan ini adalah segenap teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Berikutnya ada persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Nah, persamaannya di sini antara lain yang pertama itu adalah sama-sama fungsinya mengatur dan mengurus. Dan yang kedua, dalam proses pemakaian dan penggunanya itu berjalan dengan sama. Jadi, bagaimana berjalannya administrasi, begitu juga berjalannya manajemen dalam suatu pendidikan konteksnya. Nah, sedangkan perbedaannya di sini bisa kita lihat di antaranya. Yang pertama itu, administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga pemerintahan yang mengutamakan kepentingan sosial, sedangkan manajemen ini lebih cocok digunakan pada lembaga swasta yang mengutamakan kepentingan komersial atau hasil yang diciptakan atau yang dihasilkan gitu. Yang kedua, administrasi ini tidak profit orientasi, sedangkan manajemen orientasi utamanya itu adalah profit. Dan yang terakhir, administrasi lebih bersifat memimpin dan melatih, sedangkan manajemen lebih bersifat memerintah dan berkuasa. Nah, pada administrasi, kepemimpinannya itu lebih bersifat untuk merangkul dan mengajak seluruh anggotanya itu bisa maju bersama. Sedangkan pada manajemen itu lebih seperti sistem bos, menyuruh dan lebih bersifat memaksa gitu.
Berikut ada tujuan dan manfaat administrasi pendidikan, yaitu yang pertama terwujudnya PBM dan PKEMB yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya, memiliki kompetensi manajerial yang baik, tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, teratasinya masalah mutu pendidikan, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan dan akuntabel, serta meningkatnya citra positif pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya ada lingkup fungsi manajemen pendidikan. Ini menurut Hersey dan Blanchard ada 4 komponen. Yang pertama itu planning. Planning itu bisa kita artikan sebagai perencanaan untuk memanajemen pendidikan. Bagaimana kita melakukan ke depannya itu harus ada perencanaan dari awal gitu. Yang kedua, organisation. Ada sebuah lembaga atau organisasi yang mengelola perencanaan tadi. Yang ketiga ada controlling, mengontrol jalannya perencanaan organisasi tadi. Dan yang terakhir ada motivasi kembali apa yang telah kita jalankan tadi. Terakhir itu kita membahas sedikit mengenai profesi. Nah, pengertian profesi secara umum yaitu suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti beberapa pelatihan agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Itu konsep profesi secara umum. Nah, orang-orang yang bekerja di bidang tertentu biasanya disebut dengan profesional, yaitu seseorang yang memiliki pengalaman teknis di bidang tertentu. Contohnya seperti dokter, arsitek, pengacara, akuntan, tentara, desainer, guru, dan lain-lain. Berikutnya ada ciri-ciri profesi, yaitu yang pertama adanya pengetahuan khusus, yang kedua adanya standar dan kaidah moral yang tinggi, yang ketiga ada mengabdi terhadap kepentingan masyarakat, terdapat izin untuk menjalankan profesi, dan yang terakhir dijalankan oleh kaum profesional. Dan berikutnya ada beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi ini. Yang pertama tadi yang seperti saya bilang, ada profesional, yaitu merupakan orang yang menyandang suatu pekerjaan atau jabatan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan tinggi. Yang kedua, ada profesionalisme, yaitu sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari anggota suatu profesi untuk selalu mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesinya maksudnya. Dan yang ketiga ada profesionalitas, yaitu suatu sebutan terhadap kualitas sikap anggota suatu profesi terhadap profesinya itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.